Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah wa ma bikum min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana dimanapun kalian berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, yang mana berkat kudrat dan iradatnya kita senantiasa disampaikan kepada bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan juga bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, begitu banyak anugerah yang Allah berikan, begitu banyak ampunan yang Allah berikan kepada umatnya di bulan Ramadan. Allah membukakan pintu taubat untuk kita semua sebagai hambanya, untuk senantiasa kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak bulan, Allah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan di mana nafsu kita untuk senantiasa kita bisa menjaganya. Bulan di mana di Ramadan ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk memperbanyak amalan-amalan yang mudah-mudahan bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antaranya adalah dengan cara kita sering zikir dengan membacakan istighfar gitu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nah, kenapa kita diperintahkan untuk senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah? Karena dengan cara beristighfar ini di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, mudah-mudahan dosa kita yang kita lakukan di luar daripada bulan Ramadan ini Allah ampunkan dan Allah kembalikan kita ke dalam keadaan yang suci dan fitrah dari segala kehilapan dan juga dosa kita. Anak-anak dan juga para pemirsa di rumah, ada beberapa keutamaan kita melakukan atau melafalkan istighfar. Di antaranya adalah yang pertama, istighfar merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah, karena Allah itu maha luas ampunannya, maha mengampuni dosa setiap hambanya yang kembali dan memohon ampun kepada Allah. Salah satunya adalah dengan cara kita sering membaca istighfar, astagfirullahalazim. Anak-anak dan juga para pemirsa di rumah, yang kedua adalah dengan cara kita beristighfar, kita sudah melakukan sunat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Keutamaan daripada beristighfar adalah termasuk ke dalam sunat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
setiap beres sholat itu di sehari semalam lebih dari 70 kali Nabi Muhammad melafalkan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada salahnya. Nabi Muhammad pangkatnya adalah seorang nabi, seorang rasul Allah yang dijamin oleh Allah untuk memasuki surga dan bahkan disiapkan surga terbaik untuk nabi, tapi beliau senantiasa mengucapkan, melafalkan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Itu adalah pangkatnya seorang nabi. Apa salahnya kita seorang hamba yang mungkin tidak ada jaminan kita masuk surga dan lebih cenderung mungkin kita lebih sering melakukan pekerjaan yang berbau menuju kepada neraka, kita tidak ada jaminan untuk masuk ke dalam surga. Kenapa tidak kita sering beristighfar kepada Allah? Jangan sampai Nabi kita contohkan kepada umatnya untuk beristighfar, tapi kita sendiri sebagai umatnya lalai dalam mengucapkan kalimat istighfar atau astagfirullahalazim, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak-anak dan juga para pemirsa, yang ketiga ya. Yang ketiga, keutamaan daripada istighfar adalah mendatangkan rezeki. Nah, hal ini dapat digambarkan ada satu kisah di zaman dahulu ketika ada seorang penjual roti yang suka membuat roti gitu ya di zaman Imam Hambal, yang mana si penjual roti ini tidak ada keinginan yang tidak tercapai, selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh si penjual roti ini. Yang mana si penjual roti ini ketika dia sedang mengadoni adonan roti, beliau selalu mengucapkan kalimat istighfar. Beliau selalu memohon ampun kepada Allah dan juga bertawasul. Mudah-mudahan dengan beristighfar ini Allah mengabulkan keinginan saya ini gitu. Senantiasa orang tersebut atau si penjual roti tersebut melantunkan kalimat istighfar dari setiap hal yang dia lakukan. Nah, kemudian di satu ketika gitu ya, di suatu hari ada Imam Hambal, yang mana Imam Hambal itu tertarik untuk mengunjungi atau singgah di tempat si penjual roti tersebut gitu ya. Namun si penjual roti itu tidak mengetahui bahwa yang singgah, yang mampir ke dalam tokonya itu adalah seorang imam besar, Imam Hambal gitu ya. Nah, kemudian singkat cerita, si orang yang membuat adonan roti ini seperti biasa melakukan istighfar, membaca istighfar, lalu itu yang membuat Imam Hambal merasa penasaran gitu ya, apa yang sebenarnya si penjual roti ini ucapkan gitu. Maka ditanyalah si penjual roti tersebut, lalu beliau menjawab, saya penjual roti selalu melafalkan kalimat istighfar. Alhamdulillah berkat istighfar ini saya setiap ada keinginan, setiap ada hal yang saya inginkan selalu Allah kabulkan. Namun ada satu hal yang belum Allah kabulkan permintaan saya ini. Nah, itu yang dikatakan oleh si penjual roti tersebut. Lalu dijawab oleh Imam Hambal adalah, apa permintaan tersebut gitu. Lalu dijawab oleh Imam Hambal adalah permintaannya adalah ingin dipertemukan dengan Imam Hambal ya. Nah, kemudian sontak Imam Hambal pun tersenyum dan bilang kepada si penjual roti tersebut, mungkin berkat kalimat istighfar kamu lah Allah menghantarkan saya ke tempat kamu di sini. Nah, alangkah bahagianya seseorang yang merindukan kekasih Allah, ingin berjumpa dengan kekasih Allah, lalu dipertemukan. Nah, itu salah satu daripada keutamaan beristighfar, yaitu mendatangkan rezeki. Rezeki itu tidak perlu berbentuk materi.
tidak melulu berbentuk uang, tapi juga ada banyak hal yang termasuk ke dalam rezeki. Nah, salah satunya adalah dengan kita dipertemukan dengan apa yang kita inginkan. Itu merupakan satu keutamaan yang mana ketika kita sering membaca akan istighfar, sering meminta ampun kepada Allah, maka insya Allah akan mendatangkan rezeki untuk kita dari arah yang tanpa kita duga gitu. Itu yang ketiga. Anak-anak dan juga para pemirsa di rumah, keutamaan beristighfar yang keempat adalah menjauhkan diri daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat gitu ya. Bagaimana mungkin Allah mengazab, Allah memberikan siksaan kepada umatnya yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Maka daripada itu, untuk kita supaya terhindar daripada azab Allah, kita memohon ampun kepada Allah dengan cara beristighfar, mengucapkan kalimat ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istighfar kita bisa menjauhi dan juga bisa tertolak daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Anak-anak dan juga pemirsa sahabat channel UKS Karya Laksana dimanapun kalian berada, keutamaan istighfar yang kelima adalah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyukai hamba-hambanya yang kembali kepada Allah. Allah menyukai hamba-hambanya yang senantiasa bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikan momentum sebagai kita melakukan atau mengucapkan istighfar ini sebagai momentum kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan istighfar tersebut kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak dan juga para pemirsa di rumah, keutamaan membaca istighfar yang terakhir, yang ke-6 gitu ya. Yang keenam adalah menghapuskan dosa kita. Ini yang menjadi pokok daripada istighfar kita, yaitu memohon ampun agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah memaafkan setiap kesalahan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, yang kita lakukan di bulan di luar Ramadan gitu ya. Mudah-mudahan dengan istighfar kita memohon ampun Allah, kita memohon ampun kepada Allah dan juga mensucikan kita sehingga kita nanti di akhir Ramadan kita menyambut Idul Fitri dengan keadaan suci, dengan keadaan fitrah, dan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak dan juga para pemirsa di rumah, mungkin itu keutamaan daripada kita senantiasa beristighfar kepada Allah. Ada banyak sekali keutamaan yang terdapat di dalam bacaan kalimat astagfirullahalazim atau kalimat istighfar itu. Namun yang tadi saya sebutkan, pertama adalah kita melafalkannya adalah bentuk daripada kita taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita beristighfar itu mengikuti Nabi, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah untuk menjadi wasilah mendatangkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kemudian yang keempat, keutamaan daripada kita membaca istighfar adalah menghindar, menolak agar tertolak daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima ya. Kemudian yang kelima, dengan berkahnya istighfar, dengan berkahnya kita memohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah mencintai kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kita bisa sama-sama masuk dan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah mudah-mudahan dengan istighfar kita, keberkahan daripada istighfar kita, Allah menghapuskan dosa kita, Allah mensucikan kembali hati kita, dan juga senantiasa mudah-mudahan ketika kita nanti sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkumpul kembali bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan.
dari kajian kultum kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.